Agus adalah seorang pemuda yang sederhana, bekerja di rumah seorang janda bernama Bu Ratna, yang baru saja kehilangan suaminya setahun yang lalu. Ia berusaha membantu memperbaiki rumahnya. Bu Ratna adalah wanita yang kuat, meski di balik senyum tegar yang selalu ia tunjukkan, tersembunyi duka dan kesepian yang mendalam. Ia merasa sendiri dalam kehidupannya. Agus awalnya hanya bekerja untuk memperbaiki rumah Bu Ratna yang mulai rapuh. Seiring waktu, ia mendapati dirinya lebih dari sekedar tukang. Ia menjadi bagian dari hidup Bu Ratna. Setiap pagi, Agus datang ke rumah Bu Ratna dengan niat membantu apapun yang bisa ia lakukan. Di awal, hubungan mereka hanya sebatas majikan dan pekerja. Waktu dan situasi yang terus mempertemukan mereka membuat hubungan berubah. Ada sesuatu dalam cara Bu Ratna menatap Bu Agus. Cara ia berbicara lembut saat meminta tolong membuatnya terpesona. Agus merasa diinginkan, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang yang penting dalam hidup Bu Ratna. Hal ini mulai menumbuhkan perasaan dalam dirinya, perasaan yang lebih dari sekedar tanggung jawab. Sore itu setelah hujan reda, Bu Ratna duduk di halaman dengan secangkir teh hangat. Agus selesai dengan pekerjaannya, membersihkan halaman yang dipenuhi daun-daun gugur di rumah Bu Ratna. Ketika ia hendak pulang, Bu Ratna memanggilnya, menawarkan segelas teh untuk menemani sore yang sejuk. Tanpa pikir panjang, Agus menerima tawaran itu. Mereka pun duduk bersama. Diam dalam keheningan yang nyaman, Bu Ratna membuka percakapan. Agus, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Kehadiranmu di sini sangat berarti untukku, katanya pelan. Agus hanya tersenyum, merasa ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Bu Ratna. Ia tidak ingin mendesak, tetapi hatinya merasa penasaran dengan apa yang sedang Bu Ratna rasakan saat itu. Saya senang bisa membantu, Bu. Lagi pula, saya juga nggak punya banyak kesibukan selain kerja di sini, jawab Agus, mencoba meredakan ketegangan yang mendadak muncul di antara mereka. Bu Ratna menoleh, matanya yang basah oleh air mata membuat Agus tertegun. Kamu tahu, Gus, sejak Mas Budi nggak ada, rumah ini terasa begitu sepi, katanya terisak. Aku sering merasa kehilangan arah, merasa tidak punya tujuan lagi. Suaranya bergetar, dan Agus merasakan dadanya ikut sesak. Ia tahu bahwa Bu Ratna adalah wanita yang tangguh. Namun, bahkan yang paling kuat pun punya titik rapuh. Agus meraih tangan Bu Ratna, menggenggamnya dengan lembut. Bu, saya mungkin nggak tahu bagaimana rasanya kehilangan seperti Ibu rasakan, katanya. Tapi saya bisa lihat betapa kuatnya Ibu. Saya yakin Mas Budi pasti bangga dengan Ibu. Kata-katanya tulus, dan di balik tatapan matanya, Bu Ratna menemukan sesuatu yang membuat hatinya kembali hangat. Ada rasa nyaman yang ia rasakan ketika bersama Agus, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak suaminya pergi. Ia merasa ada harapan yang baru muncul di dalam dirinya, memberi kekuatan. Malam itu ketika Agus hendak pulang, Bu Ratna memintanya untuk tinggal lebih lama. Temani aku malam ini, Gus. Aku hanya butuh seseorang di sini. Aku nggak mau sendirian, katanya pelan. Suara Bu Ratna hampir seperti bisikan, penuh dengan kesepian yang mendalam. Agus menatap Bu Ratna sejenak, melihat matanya yang penuh harap dan ketakutan akan kesendirian. Ia mengangguk perlahan. Di dalam rumah, mereka duduk di ruang tamu.
berbicara tentang kehidupan, tentang kenangan Bu Ratna bersama suaminya, dan tentang mimpi Agus yang ingin melakukan gaya helikopter bersama Bu Ratna. Percakapan yang awalnya ringan perlahan berubah menjadi momen di mana mereka saling membuka diri, saling berbagi rasa sakit dan kerinduan yang selama ini hanya dipendam sendirian tanpa bisa diungkapkan. Bu Ratna kemudian mendekat, menyentuh wajah Agus dengan lembut. "Kamu tahu, Gus, kamu membuatku merasa hidup lagi. Kamu memberikan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku," katanya tulus. Agus merasakan getaran di tubuhnya. Ada sesuatu yang begitu intim dalam sentuhan itu. Ia tahu bahwa ini lebih dari sekedar hubungan majikan dan pekerja. Ini adalah dua jiwa yang tersesat. Malam itu mereka menyerah pada perasaan masing-masing, membiarkan emosi yang selama ini tertahan akhirnya terungkap. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya sentuhan lembut dan pelukan yang mendalam. Mereka berusaha mengisi kekosongan dalam hati masing-masing. Dalam momen itu, mereka tidak lagi peduli dengan status atau apa yang orang lain pikirkan. Mereka hanya dua orang yang saling membutuhkan. Mereka mencoba menemukan sedikit kebahagiaan di tengah segala kehilangan yang mereka alami. Setelah malam itu, hubungan Agus dan Bu Ratna tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sesuatu telah berubah. Setiap hari mereka semakin dekat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Agus merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sementara Bu Ratna merasa kembali hidup. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada juga rasa takut dan keraguan. Apakah hubungan ini benar? Apakah ini hanya pelarian dari kesepian yang mereka rasakan? Begitu banyak pertanyaan. Waktu terus berjalan dan mereka menemukan diri mereka saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Bu Ratna mulai merasakan kembali nafkah batin dan semangat untuk menjalani hidupnya yang dulu pernah redup. Ia mulai menata rumahnya dengan lebih baik, menanam bunga di halaman depan, dan merapikan segala sesuatu yang selama ini terbengkalai. Ia merasa hidupnya mulai tertata berkat kehadiran Agus yang setia. Suatu sore ketika matahari mulai terbenam, Agus duduk di halaman rumah, menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk. Bu Ratna datang membawakan segelas es teh untuk Agus yang sedang bersantai. Mereka duduk bersama, menatap langit yang berubah menjadi orange kemerahan. "Gus, kalau dipikir-pikir, kamu seperti malaikat yang diutus buatku," ujar Bu Ratna dengan senyum hangat yang tulus. Agus tersenyum, merasa terharu dengan kata-kata Bu Ratna. "Saya cuma berusaha membantu, Bu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya merasa kita dipertemukan untuk saling menguatkan," balasnya pelan. Bu Ratna menatap Agus, matanya berbinar penuh haru. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Agus merasa lebih dari seorang pekerja di rumah itu. Ia merasa menjadi bagian dari hidup Bu Ratna. Saat itulah mereka berdua kembali menyatu. Agus yang hebat dengan gaya helikopternya bisa membuat Bu Ratna tinggi bebas ke angkasa, hingga Agus sampai beberapa kali mengeluarkan jurus andalan lain, sampai Bu Ratna kewalahan minta ampun. Namun seperti halnya kehidupan, kebahagiaan mereka tidak berjalan mulus tanpa tantangan. Pada suatu hari, adik Bu Ratna yang tinggal di kota datang berkunjung dan mulai menyadari kedekatan mereka. Ia curiga dengan kedekatan Agus dan Bu Ratna. Hal ini membuatnya cemas. Ia khawatir tentang apa yang orang-orang akan katakan mengenai janda yang hidup sendiri dengan seorang pemuda yang bekerja di rumahnya.
Kecurigaan dan kekhawatiran itu membuat suasana di rumah menjadi tegang. Adik Bu Ratna berbicara dengan Bu Ratna di ruang tamu, sementara Agus mendengarkan dari kejauhan dengan rasa cemas. "Kak, aku nggak mau orang-orang membicarakan yang buruk tentangmu. Apa yang terjadi dengan pemuda itu? Mengapa dia selalu ada di sini?" tanya adik Bu Ratna dengan nada khawatir yang jelas terdengar. Bu Ratna berusaha menenangkan adiknya. "Dia membantu. Dia ada di sini karena aku membutuhkannya. Aku kesepian setelah Mas Budi pergi, dan Agus membuatku merasa hidup lagi," katanya berusaha jujur. Tapi adiknya tidak mudah diyakinkan. "Kak, orang-orang tidak akan mengerti. Mereka akan berpikir macam-macam. Kakak harus hati-hati, jangan sampai ada yang salah paham," katanya dengan nada tegas. Perkataan adiknya itu membuat Bu Ratna bimbang. Ia memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika orang-orang mulai berbicara tentang mereka. Malam itu Bu Ratna merasa sangat cemas. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan terhadap Agus adalah sesuatu yang nyata, tapi ia juga tidak ingin menimbulkan masalah atau menjadi bahan pembicaraan yang buruk di lingkungan sekitarnya. Agus yang merasakan perubahan suasana hati Bu Ratna mencoba bertanya, "Bu, apakah ada yang salah? Saya merasa ibu sedang memikirkan sesuatu yang berat." Bu Ratna terdiam sejenak, lalu menatap Agus dengan penuh kekhawatiran. "Agus, aku takut apa yang kita miliki ini akan menjadi bahan pembicaraan orang. Aku takut kamu terluka, dan aku takut aku kehilanganmu," katanya dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Agus mendekat, menggenggam tangan Bu Ratna dengan erat. "Bu, saya nggak peduli apa yang orang lain akan katakan. Saya hanya peduli sama ibu. Apa yakin ibu tidak mau merasakan gaya helikopterku lagi?" jawab Agus. "Saya akan selalu ada di sini untuk ibu," lanjutnya dengan ketulusan. Bu Ratna meneteskan air mata, merasakan ketulusan dalam setiap kata-kata Agus. Ia merasa bahwa Agus adalah orang yang benar-benar peduli padanya. Hari demi hari berlalu, dan meski kecemasan masih ada, Agus dan Bu Ratna memutuskan untuk terus menjalani hubungan mereka. Mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Mereka mulai merencanakan masa depan dengan lebih matang. Agus bertekad untuk mengumpulkan uang demi membuka bengkel, sementara Bu Ratna mendukung sepenuhnya dan memberikan modal untuk Agus karena kehebatan gaya helikopternya. Pada suatu hari, Agus berhasil menyewa tempat kecil untuk membuka bengkel pertamanya. Itu adalah momen yang sangat membanggakan bagi Agus, dan Bu Ratna ada di sampingnya untuk merayakan keberhasilan itu. Mereka berdua berdiri di depan bengkel kecil itu, menatap papan nama sederhana yang baru saja dipasang. "Ini baru awal, Bu. Saya ingin terus berkembang, dan saya ingin ibu ada di sana bersama saya," kata Agus dengan senyum bahagia. Bu Ratna menatap Agus dengan penuh haru. "Tentu, Gus, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita telah melewati begitu banyak hal. Aku ingin kamu melakukan gaya helikopter denganku di sini, Gus." Mereka saling tersenyum, merasakan kehangatan yang mendalam dalam hubungan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta dan pengertian, mereka percaya bahwa mereka bisa melewati segala tantangan. Mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang sempurna, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan cinta yang tumbuh dari luka dan kesepian. Dan dengan itu, Agus dan Bu Ratna melanjutkan perjalanan hidup mereka.
bersama-sama menghadapi setiap tantangan dengan hati yang kuat dan cinta yang tulus. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, karena mereka tahu bahwa mereka telah menemukan satu sama lain di saat yang paling gelap, dan mereka tidak akan melepaskan itu apapun yang terjadi. Cerita pun selesai. Bagi sahabat YouTube channel Tinta Pena, jika sahabat suka dengan cerita ini, mohon untuk like dan subscribe. Bantu ramaikan channel YouTube Tinta Pena ini. Semoga sahabat YouTube channel Tinta Pena selalu diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.